Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana pada materi kali ini kami membahas mengenai Internet of Things. Pembahasan kali ini akan membahas yang pertama, pengertian IoT, kedua, penerapan IoT, ketiga, resiko atau ancaman IoT, keempat, kelima, manfaat IoT, keenam, standar IoT. Materi pertama, pengertian Internet of Things. Istilah Internet of Things atau IoT pertama kali digunakan pada tahun 1999 oleh pelopor teknologi Inggris, Kevin Anston. Pada tahun 1999 untuk menggambarkan suatu sistem di mana benda-benda di dunia fisik dapat dihubungkan ke internet oleh sensor. Internet of itu istilah yang terhubung ke internet dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan dua, penerapan Internet of Things. Contoh penerapan IoT yang pertama, smart home. Sistem keamanan pintar, lampu pintar, kunci pintar, termostat pintar, dan perangkat rumah tangga lainnya dapat dikendalikan oleh otomatis melalui aplikasi pada smartphone atau suara yang diaktifkan oleh asisten virtual. Contoh yang kedua, wearables. Perangkat yang dapat dikenakan dengan sensor dan perangkat lunak dapat mengumpulkan dan menganalisis data pengguna, mengirimkan pesan ke teknologi lain tentang pengguna dengan tujuan membuat hidup pengguna lebih mudah dan nyaman. Contoh ketiga yaitu connected cars, mobil atau kendaraan lainnya yang dilengkapi dengan teknologi IoT dapat memantau lingkungan sekitar dan mengambil keputusan secara otomatis. Contoh yang keempat yaitu industrial internet. IoT dapat meningkatkan efisiensi produksi dan pemeliharaan mesin dengan mengumpulkan dan menganalisis data mesin, memantau kondisi mesin, dan memberikan peringatan. Contoh yang kelima yaitu smart cities. Di kota pintar, sensor dan penerapan IoT seperti lampu jalan pintar dan pengukuran pintar dapat membantu meringankan lalu lintas, menghemat energi, memantau dan mengatasi masalah lingkungan dan meningkatkan sanitasi. Contoh yang yaitu IoT di pertanian. Sensor dapat ditempatkan di sekitar lingkungan untuk memonitor polusi udara, kualitas air, dan lingkungan lainnya. Contoh yang ketujuh, smart retail. Toko dapat menggunakan IoT memantau persediaan produk, perbaikan manajemen, persediaan, dan pengalaman berbelanja yang lebih personal. Contoh yang ke-8 yaitu energi. Teknologi modern seperti Internet of Things atau IoT menawarkan banyak aplikasi di sektor energi, yaitu penyediaan energi, transmisi, dan distribusi, serta permintaan. Contoh yang terakhir yaitu IoT dalam bidang kesehatan. Sensor kesehatan dapat ditempatkan pada tubuh untuk memonitor kesehatan dan kondisi pasien, seperti detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan aktivitas fisik. Materi yang ketiga yaitu resiko atau ancaman IoT. Next. Perangkat IoT dapat meningkatkan produktivitas untuk bisnis, tetapi teknologi ini juga memiliki resiko. Resiko timbul karena perangkat IoT ini terhubung ke internet, maka kemungkinan dapat diretas. Salah satu masalah keamanan IoT yang utama adalah perluasan permukaan serangan karena peningkatan jumlah titik akhir atau endpoint. Dalam sebuah jaringan, titik akhir atau endpoint adalah perangkat yang terhubung ke internet publik. Masing-masing titik akhir akan menjadi titik masuk buat peretas yang tentunya membuat sistem jaringan akan lebih rentan terhadap serangan dari pihak luar. Next. Materi yang keempat yaitu IoT Communication Model. Next. Model yang pertama yaitu device-to-device communication atau model komunikasi perangkat ke perangkat. Model komunikasi perangkat ke perangkat
melibatkan dua atau lebih perangkat yang secara langsung terhubung dan terjalin komunikasi antara satu dengan yang lain, yang mana komunikasi tersebut tidak melalui server aplikasi perantara. Perangkat ini menjalin komunikasi melalui banyak jenis jaringan, termasuk jaringan IP atau internet. Namun, seringkali perangkat ini menggunakan protokol seperti Bluetooth untuk membangun komunikasi langsung perangkat ke perangkat. Next. Model yang kedua yaitu Device to Cloud Communication atau model komunikasi perangkat ke cloud. Dalam model komunikasi perangkat ke cloud, perangkat IoT terhubung langsung ke layanan cloud internet seperti penyedia layanan aplikasi untuk bertukar data dan mengontrol lalu lintas pesan. Model jenis ini sering mengambil manfaat dari mekanisme komunikasi yang ada seperti kabel Ethernet atau koneksi Wi-Fi untuk membuat koneksi antara perangkat dan jaringan IP yang pada akhirnya terhubung ke layanan cloud. Next. Model yang ketiga yaitu Device to Gateway Communication. Dalam model perangkat ke gateway atau nama yang lebih khusus yaitu model Gateway to Application Layer Gateway atau disingkat ALG, perangkat IoT terhubung melalui layanan ALG sebagai saluran untuk mencapai layanan cloud. Sederhananya, tersedia perangkat lunak aplikasi yang beroperasi pada perangkat gateway lokal yang bertindak sebagai perantara antara perangkat dan layanan cloud dan menyediakan layanan keamanan dan fungsi lain seperti menerjemahkan data atau protokol. Next. Yang keempat yaitu Back and Data Sharing Model. Model Back and Data Sharing mengacu pada arsitektur komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengekspor dan menganalisis data yang terdapat pada objek pintar dari layanan cloud dikombinasikan dengan data dari sumber lain. Arsitektur ini mendukung keinginan pengguna untuk dapat memberikan akses data di sensor yang kemudian terunggah ke pihak ketiga. Sensor adalah perangkat, modul, mesin, atau subsistem yang tujuannya untuk mendeteksi peristiwa atau perubahan di lingkungannya dan mengirimkan informasi ke elektronik lain, seperti prosesor komputer. Model ini merupakan perpanjangan dari model komunikasi device to cloud yang mengarah kepada terisolasinya data karena perangkat IoT hanya mengunggah data ke penyedia layanan aplikasi tunggal. Arsitektur back-end sharing memungkinkan data yang dikumpulkan dari aliran data perangkat IoT tunggal untuk dianalisis. Next. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat Internet of Things. Next. Ada beberapa manfaat IoT bagi perusahaan atau organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Produktivitas sendiri itu sangat penting untuk pertumbuhan bisnis apapun, dan itu pun juga tergantung pada seberapa baik karyawan yang dilatih. IoT memberi mereka informasi, membantu mereka membangun koordinasi yang lebih baik dengan klien dan tim, serta mengurangi ketidakcocokan keterampilan. Ketika persyaratan ini terpenuhi, maka produktivitas dapat meningkat secara otomatis. Manfaat yang kedua yaitu memberikan peluang bisnis. IoT membuka pintu peluang bisnis baru dengan memperkenalkan cara baru untuk berinteraksi dengan pelanggan, alur bisnis, produksi, dan masih banyak lagi. Inovasi yang digerakkan oleh IoT menciptakan suasana bagus yang membantu bisnis dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan serta menawarkan solusi yang praktis. Kemudian, yang ketiga, pemanfaatan aset yang lebih baik. Pelacakan aset seperti peralatan, mesin, perkakas, dan lainnya menggunakan sensor yang terhubung dengan IoT itu sangat membantu. Aplikasi IoT memberi perusahaan wawasan waktu nyata, sementara sensor membantu perusahaan mengoperasikan sistem dengan lebih baik, dan detektor menemukan masalah untuk mengambil tindakan segera. Manfaat yang keempat yaitu memberikan keselamatan dan keamanan. IoT menyediakan fitur keamanan berlapis untuk melindungi data dan privasi kita. Next. Manfaat yang kelima yaitu analisis waktu nyata. IoT menyediakan analitik real-time yang membantu mendeteksi masalah dan mengambil tindakan yang sesuai. Aplikasi IoT yang siap untuk perusahaan menyediakan analitik real-time yang terbukti bermanfaat bagi perusahaan karena kita dapat menemukan masalah dan menyelesaikannya dengan cepat. Yang keenam yaitu analisis secara untuk prediksi. Salah satu manfaat terbaik dari IoT dapat terhubung melalui berbagai perangkat ke internet dan oleh karena itu memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan operasional secara real-time. Selanjutnya,
Selanjutnya, ini membantu mereka untuk menganalisis berbagai hal dan apa yang mengelola produksi dan lebih fokus pada produktivitas organisasi. Manfaat yang ketujuh, yaitu pengoperasian usaha dengan baik. Teknologi yang sedang tren, yaitu IoT, menawarkan pemanfaatan aset yang hebat dengan analitik real-time yang secara komparatif membuat hal-hal lebih mudah dicapai dengan biaya yang sangat minimal. Manfaat yang selanjutnya yaitu optimalisasi biaya. Ketika perusahaan memiliki data jaringan logistik, rantai pabrik, rantai pasokan, dan lainnya, perusahaan dapat mengelola berbagai hal dengan efisien. Ketika perusahaan memiliki karyawan yang produktif, peralatan yang bekerja dengan benar, dan tingkat retensi pelanggan yang tinggi, maka jelas itu menghemat banyak uang. Manfaat yang kesembilan yaitu meningkatkan layanan pelanggan. Perangkat berkemampuan IoT melalui pelacak pintar membantu pelanggan kita untuk melacak pengiriman. Peralatan berkemampuan IoT memungkinkan pelanggan dapat memproses transaksi melalui smartphone. Next. Selanjutnya, standar Internet of Things. Ada beberapa standar IoT yang muncul. Yang pertama ada IPv6 melalui jaringan area pribadi nirkabel berdaya rendah. Adalah standar terbuka yang ditentukan oleh Internet Agency Task Force. Yang kedua ada ZigBee, adalah jaringan nirkabel berdaya rendah dengan kecepatan data rendah yang digunakan terutama dalam peraturan industri. ZigBee menciptakan dodot berbahasa universal untuk IoT yang memungkinkan objek pintar bekerja dengan aman di jaringan manapun dan saling memahami. Yang ketiga ada Lighthouse, adalah sistem operasi yang mirip Unix untuk jaringan sensor nirkabel. Lighthouse mendukung smartphone, perangkat yang dikenakan, aplikasi manufaktural yang cerdas, rumah pintar, dan internet kendaraan. iOS juga berfungsi sebagai platform pengembangan perangkat pintar. Selanjutnya, WAN M2M adalah lapisan layanan mesin ke mesin yang dapat disematkan dalam perangkat lunak dan perangkat keras untuk menghubungkan perangkat. Next. Selanjutnya, Data Distribution Service dikembangkan oleh Object Management Group atau OMG dan merupakan standar OIT yang dikomunikasikan M2M, real-time, terstruktur, dan kinerja tinggi. Selanjutnya, Advanced Message Equining Protocol adalah standar sumber terbuka untuk berpesanan asinkron melalui kabel. Selanjutnya, Concentric Application Protocol adalah protokol yang dirancang oleh IFTF yang menentukan bagaimana perangkat berdaya rendah dan dibatasi komputasi dapat beroperasi di Internet of Things. Yang terakhir, Long Range Wide Area Network adalah protokol yang untuk WAN yang dirancang untuk mendukung jaringan besar seperti kota pintar dan jutawan perangkat berdaya rendah. Next. Yang ketujuh, kerangka kerja Internet of Things. Kerangka kerja ini meliputi yang pertama Amazon Web Service, yaitu platform IoT yang disediakan oleh Amazon yang memungkinkan konektivitas yang mudah dan interaksi perangkat pintar yang aman oleh OS, Cloud, dan perangkat terhubung lainnya. Yang kedua, KAA IoT, yaitu platform cloud sumber terbuka yang efektif dan komprehensif untuk Internet of Things. Ini memungkinkan siapa saja untuk secara bebas mengimplementasikan konsep produk pintar mereka. Yang ketiga ada Azure IoT Cloud, yaitu platform yang terdiri dari serangkaian layanan yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan menerima data dari perangkat IoT mereka. Yang keempat ada Google Cloud, salah satu sistem IoT teratas yang tersedia saat ini dengan platform end-to-end. Google menonjol dari framework lainnya karena dapat memproses informasi dalam jumlah yang besar menggunakan Cloud IoT Core. Yang kelima itu Kelvin, adalah platform IoT open source yang dirilis oleh Ericsson yang dirancang untuk membangun dan mengelola aplikasi terdistribusi yang memungkinkan perangkat untuk berbicara satu sama lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa untuk mempersiapkan pertanyaannya dan nanti akan kita diskusikan bersama di kelas.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.